Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, terkhusus yang saya kasihi, Ibu dan Bapak, Guru Paroki Roh Kudus Dele. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya, Ignatius Novendi Londa, sungguh menyadari bahwa di dalam gereja Katolik ada kata yang terasa indah dan berkekuatan mujizat adalah Ekaristi. Karena Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, seperti yang tertulis dalam Lumen Gentium nomor 11. Dengan demikian, menjadi kesan dan perasaan saya, serta ikut tergerak hati untuk berbicara di depan para guru Katolik dalam wilayah Paroki Roh Kudus Dele, terutama sedikit catatan ajaran gereja Katolik tentang Ekaristi. Misa atau perayaan Ekaristi, istilah yang sama-sama bisa dipakai. Kata misa untuk menunjuk perayaan liturgi lainnya dan bisa dikaitkan dengan pembubaran atau perutusan jemaat. Ekaristi merupakan misteri iman yang tidak pernah habis digali, artinya belum penuh dan tuntas. Istilah Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Eucharistia yang berarti puji syukur. Bandingkan Matius pasal 26 ayat 27, Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Atau dari kata kerja Ibrani barech yang berarti memuji atau memberkati. Dalam konteks liturgi Yahudi, kata bareka berarti doa berkat perjamuan yang berisi pujian, syukur, dan permohonan. Terutama dalam perjamuan makan Yahudi, yakni doa berkat atas roti sebelum perjamuan makan. Ada istilah pemecahan roti yang menunjuk pada perayaan Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itulah mata kedua murid itu terbuka dan mereka mengenal Yesus. Lukas pasal 24 ayat 30 sampai dengan 31. Pemecahan roti itu melambangkan kesatuan kita dengan Tuhan dan sesama secara menonjol. Juga ada istilah perjamuan Tuhan yang menekankan makna kurban dari misa kudus yang dihubungkan dengan makna eskatologis perayaan Ekaristi. Ada 3 pangkal perayaan Ekaristi di dalam gereja. Pertama, perjamuan makan dengan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Kedua, perjamuan malam terakhir. Dan ketiga, perjamuan makan dengan Yesus yang bangkit. Berikut kami sampaikan tata perayaan Ekaristi. Pertama, ritus pembuka terdiri dari perarakan masuk, tanda salib, salam, pengantar, tobat, lagu Tuhan kasihanilah kami, madah kemuliaan, dan doa pembuka. Kedua, liturgi sabda terdiri dari bacaan pertama, mazmur tanggapan, bacaan kedua, haleluya atau bait pengantar Injil, bacaan Injil, homili, syahadat, dan doa umat, serta wujud intensi. Ketiga, liturgi Ekaristi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah persiapan persembahan dan doa persiapan persembahan. Bagian berikut dari liturgi Ekaristi ini adalah doa syukur agung yang terdiri dari dialog pembuka, prefasi, lagu kudus, doa syukur agung. Dan bagian terakhir dari liturgi Ekaristi adalah komuni, yakni terdiri dari doa Bapa kami, embolisme, doa damai, pemecahan roti, persiapan komuni yakni penerimaan tubuh dan darah Kristus, pembersihan bejana, saat hening, mada pujian, dan doa sesudah komuni. Bagian keempat dari liturgi Ekaristi adalah penutup, terdiri dari pengumuman, amanat pengutusan, berkat oleh uskup atau imam, dan mulai perarakan keluar yang diiringi dengan lagu meriah.
Gereja Katolik yang kudus mengajarkan bahwa pada saat konsekrasi dalam misa, roti dan anggur di altar sungguh-sungguh menjadi tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Yesus Kristus. Roti dan anggur sudah tidak ada lagi, meskipun wujudnya dan sifatnya tetap roti dan anggur. Perubahan yang amat penting ini oleh Gereja Katolik dinamakan perubahan hakiki atau transubstansiasi. Perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus dan seluruh substansi anggur ke dalam substansi darahnya. Adorasi sakramen Maha Kudus tampaklah di sini oleh kesalehan yang begitu kuat di antara orang-orang Kristiani, maka praktek menyembah dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, baik dalam misa kudus maupun di luar misa, kini sudah menjadi kerinduan dan harapan umat Allah. Devosi kemudian masuk ke dalam perayaan liturgi, ialah apa yang kita kenal sebagai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sejak abad ke-13. Dari keinginan untuk memandang hosti suci itulah sejak sekitar tahun 1200 muncul praktek elevasi, yakni saat roti sesudah konsekrasi diangkat oleh imam supaya umat bisa memandang dan menyembahnya. Inilah peristiwa agung dan mulia. Kepada hosti yang telah dikonsekrir dan darah Kristus dalam rupa anggur, kita bersembah sujud seperti kepada Tuhan sendiri. Karena roti dan anggur yang telah dikonsekrir tersebut sungguh-sungguh adalah Tuhan yang Maha Kuasa sendiri. Bentuk penyembahan tertinggi ini disebut latria. Iman suci mengajarkan bahwa Yesus hadir dengan sesungguhnya di dalam hosti yang telah dikonsekrir oleh imam dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi merupakan roti surgawi. Matius pasal 13 ayat 33. Allah menjadi manusia, sabda menjadi daging dan darah demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Yesus hadir di atas altar, di dalam tabernakel dan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Untuk mempertegas iman ini, setiap tahun gereja menetapkan Hari Raya Corpus Christi atau Tubuh dan Darah Kristus. Ekaristi adalah sakramen cinta, menyangkut Yesus yang benar, yang hidup. Dia adalah Allah yang adalah cinta. Yohanes pasal 4 ayat 8. Tuhan semesta Putra Ilahi Allah berkenan begitu merendahkan diri sampai tersembunyi di balik roti demi keselamatan kita. Itulah cara Allah yang begitu rendah hati. Santo Alfonsus Maria de Liguori menambahkan, dengan di dalam sakramen kudus ini, engkau mau bersembunyi dalam rupa roti, untuk membuat dirimu dicintai dan dikunjungi oleh siapa saja yang merindukanmu. Kehadiran nyata, baik roti maupun anggur yang telah dikonsekrir, keduanya mencakup seluruh Yesus Kristus, tubuhnya, darahnya, dan kealahannya. Jadi mereka yang menyambut komuni baik dalam rupa roti maupun dalam rupa anggur menyambut seluruh Kristus. Lagi pula serpihan terkecil dari sebuah hosti yang telah dikonsekrir ataupun tetesan terkecil dari anggur yang telah dikonsekrir adalah seluruh Kristus. Jadi Kristus tidak terbagi, ia tetap satu. Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Kristus hadir selama wujud roti dan anggur masih ada. Jika sebuah hosti yang telah dikonsekrir dilarutkan dalam air sehingga tidak berupa roti lagi, ia bukan lagi Yesus. Dengan demikian,
Kristus hadir dalam diri orang yang menyambut komuni selama kurang lebih 15 menit. Dan ia selayaknya menyembah Dia yang ada dalam dirinya selama ia hadir secara sakramental. Memang benar bahwa Tuhan ada di mana-mana sebagai pencipta serta penyelenggara segala sesuatu, dan bahwa ia hadir melalui rahmat pengudusan dalam semua jiwa yang berada dalam keadaan rahmat. Namun kehadirannya tersebut adalah kehadiran rohani. Kehadiran Kristus dalam Ekaristi tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya adalah sepenuhnya unik, dan kehadiran dalam Ekaristi itu saja yang merupakan kehadiran Allah. Pedoman untuk menyambut komuni. Agar dapat menyambut komuni kudus secara layak, seseorang haruslah berada dalam keadaan rahmat, yaitu bebas dari perbuatan dosa berat yang belum dilakukan, serta diampuni melalui sakramen tobat. Menerima komuni kudus dalam keadaan belum bersih dari dosa berat itu sendiri adalah suatu dosa berat, yaitu dosa sakrilegi atau dosa melanggar hal-hal suci. Seseorang yang telah melakukan dosa berat haruslah terlebih dahulu membersihkan jiwanya dalam sakramen tobat sebelum menerima komuni kudus. Santo Paulus mengatakan bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Dosa sakrilegi karena menerima komuni secara tidak pantas tentu saja dapat diampuni dalam sakramen tobat. Orang yang menyambut komuni juga selain dalam keadaan rahmat haruslah memiliki kehendak baik dan melakukan puasa yang diwajibkan. Wajib puasa yang berlaku sekarang ialah berpuasa dari segala makanan dan minuman kecuali air putih dan obat 1 jam sebelum saat menyambut komuni. Berpuasa lebih lama, misalnya 3 jam atau sejak tengah malam, adalah persiapan yang sangat baik. Seorang Katolik yang taat juga akan berjuang memurnikan jiwanya dari dosa-dosa ringan agar dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi Kristus di hatinya. Persiapan serta-merta yang terbaik untuk menyambut komuni kudus adalah dengan ikut ambil bagian dalam misa dengan khusyuk serta sepenuh hati. Kewajiban Paskah. Semua orang Katolik wajib menyambut komuni kudus sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun, sedapat mungkin dalam masa Paskah. Mengapa kita dianjurkan untuk menyambut komuni sesering mungkin? Pengaruh sakramental yang istimewa dari Ekaristi adalah persatuan yang erat antara orang yang menyambut komuni kudus dengan Yesus Kristus dan juga dengan anggota-anggota tubuh mistiknya yang lain. Sebagai makanan rohani bagi kehidupan rahmat, pengaruh yang dapat diperbandingkan dengan makanan jasmani yang memberi makan tubuh jasmani kita, dan sebagai jaminan kemuliaan surgawi serta kebangkitan badan. Dengan menyambut komuni kudus, seorang Katolik mentaati perintah Kristus untuk menyantap tubuhnya dan meminum darahnya. Ia melaksanakan tindakan yang paling menyenangkan bagi Tuhan yang amat rindu untuk tinggal dalam hatinya. Dan sebaliknya, kerinduannya untuk menyambut Dia akan bertambah. Setiap penerimaan komuni kudus mengakibatkan bertambahnya rahmat pengudusan dalam jiwa. Hal tersebut terjadi sejauh orang yang menyambut komuni tersebut membuka dirinya kepada Kristus dengan mengosongkan jiwanya yang berdosa,
serta meninggalkan keinginan-keinginan duniawinya sesuai dengan sikap persiapan serta mertanya penerimaan komuni dan ucapan syukurnya. Rahmat pengudusan adalah kehidupan Kristus dalam jiwa, suatu kenyataan rohani yang sulit dijelaskan. Rahmat pengudusan membuat jiwa menjadi kudus serta menyenangkan bagi Tuhan. Rahmat pengudusan memberi jiwa kecantikan adikodrati yang jauh melampaui kecantikan jasmani yang luar biasa sekalipun. Seseorang haruslah berada dalam keadaan rahmat pada saat ajalnya agar dapat diselamatkan. Setiap kunjungan Yesus Kristus dalam Ekaristi merupakan janji kehidupan kekal bagi mereka yang tinggal dalam rahmat-Nya dengan mentaati perintah-perintah-Nya. Melalui komuni kudus, Kristus melimpahkan kita dengan rahmat agar kita dapat mentaati perintah-perintah-Nya. Menyambut komuni sesering mungkin telah lama dianjurkan oleh gereja sebagai sarana untuk mengatasi dosa, termasuk dosa-dosa yang biasa kita lakukan, dan teristimewa dosa-dosa karena melanggar kesucian. Persatuan yang erat dengan Yesus Kristus yang timbul karena sering menerima komuni kudus dengan penuh cinta merupakan buah komuni yang utama. Buah-buah komuni yang lain ialah memperlemah hawa nafsu dan godaan-godaan duniawi dalam jiwa, serta membangkitkan penghargaan akan hal-hal yang dari Tuhan. Dengan demikian, menata jiwa agar memperoleh banyak keuntungan rohani dari komuni kudus. Santo Yohanes Don Bosco, sahabat kaum muda yang membawa kembali anak-anak berandalan ke jalan yang benar, seringkali berbicara tentang 3 musim semi dalam kehidupan rohani. Pertama, pengakuan dosa, kedua, komuni kudus, dan ketiga, devosi kepada Santa Perawan Maria. Kesimpulan bahwa gereja telah memiliki bentuk dasar perayaan Ekaristi yang terus bertahan di sepanjang zaman hingga hari ini. Memang kita tahu bahwa dalam gereja muncul beraneka ragam ritus dan kebiasaan liturgi. Itu merupakan suatu hal yang sangat wajar ketika berhubungan dengan tertanamnya gereja di berbagai tempat sosio-budaya dan perjalanan waktu. Namun suatu bentuk perayaan Ekaristi sebagai warisan para rasul tersebut tidak pernah diubah di sepanjang zaman hingga sekarang. Untuk itu kita perlu menyikapi Ekaristi Kudus secara tepat, bijaksana dalam konteks yang sungguh baru dan seimbang. Kiranya kita semua tetap dilindungi Tuhan. Salve.